Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Asrar selaku dosen pengampu mata kuliah studi hadis ekonomi pasca sarjana hukum ekonomi Islam. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan bahan perkuliahan yaitu yang berjudul Takhris Hadis. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk membahas mengenai pengertian takhris hadis itu sendiri, kemudian ada metode takhris hadis, kemudian yang ketiga adalah kitab takhris hadis. Baik, untuk mempersingkat waktu, maka langsung saja kita masuk kepada bahan atau kajian kita yang pertama, yaitu mengenai pengertian takhris hadis. Nah, sebagai sumber ajaran agama setelah Al-Quran, tentu saja hadis memiliki kedudukan yang bisa dibilang sangat penting dalam Islam. Namun, tidak seperti Al-Quran yang mendapat penjagaan langsung dari Tuhan sesuai dengan Al-Quran, surat Al-Hijr ayat 9, hadis memang menghadapi dilema seputar keontentikannya gitu ya. Nah, pasalnya fakta sejarah membuktikan bahwa semenjak era pertama Islam sudah banyak kita temukan hadis-hadis yang tergolong palsu gitu ya. Nah, sadar akan pentingnya hadis dalam Islam, kemudian membuat para ulama klasik itu bahkan sejak sebelum pengkodifikasian hadis secara massal telah melakukan penyeleksian hadis dengan intensif. Nah, mereka berupaya untuk merumuskan konsep yang dapat dijadikan pedoman dalam menyeleksi hadis, gitu ya. Nah, kemudian berdasarkan rumusan tersebut, kita kenal dengan istilah yang namanya ulumul hadis atau ilmu-ilmu hadis, gitu ya. Nah, para eh, pengkaji hadis tersebut itu kemudian menentukan hadis yang benar-benar otentik dari Rasulullah SAW dan hadis yang validasi asosiasinya lemah atau dhaif atau yang tidak valid sama sekali atau sering disebut dengan maudhu gitu ya. Nah, kemudian saat seseorang mengatakan hadis, maka tentu saja yang terlintas dalam benak adalah gabungan, yaitu antara sanad dan matan. Nah, dalam beberapa literatur hadis, kita dapati ungkapan hadis yang hanya berupa matan tanpa sanadnya, gitu ya. Nah, hal ini memang sebenarnya lumrah dilakukan guna menyingkat dan mempermudah penyampaian hadis. Bukan karena adanya anggapan bahwa hadis adalah matan saja tanpa sanad, gitu ya. Nah, dari latar belakang ini, maka bisa kita tarik sedikit kesimpulan bahwa pengertian tahrir hadis adalah usaha menemukan matan dan sanad hadis secara lengkap dari sumber-sumber yang asli, yang dari situ akan bisa diketahui kualitas suatu hadis baik secara langsung karena sudah disebutkan oleh kolektornya maupun melalui penelitian selanjutnya. Nah, kemudian tahris hadis sendiri itu bertujuan untuk mengetahui sumber asli suatu hadis. Kemudian tujuan berikutnya adalah menambah perbendaharaan sanad hadis, kemudian dapat diketahui kualitas suatu hadis, dan kemudian dapat memperjelas hukum hadis tersebut, gitu ya. Nah, kegiatan mentakhris hadis sendiri itu muncul seiring dengan berkembangnya karya-karya ulama di bidang fikih, tafsir, dan sejarah, di mana para ulama tersebut terkadang tidak menyebutkan sumber dari hadis-hadis yang mereka nuklikan.
Nah, hal inilah yang mendorong para ahli hadis melakukan tahrij terhadap hadis-hadis yang terdapat dalam karya-karya ulama tersebut. Mereka menjelaskan dan menunjukkan sumber asli dari hadis-hadis tersebut, kemudian menjelaskan metodenya, dan menjelaskan kualitas hadis-hadis tersebut sesuai dengan statusnya. Nah, dari kegiatan tersebut lahirlah yaitu kitab-kitab takhris gitu ya. Eh, Belakangan banyak ulama yang melakukan kajian tahrij terhadap kitab-kitab yang telah beredar di masyarakat. Yang kitab-kitab tersebut tidak menjelaskan kualitas hadis yang dicantumkan gitu ya. Nah, keadaan ini terus berlanjut hingga sekarang. Bahkan tahrij hadis kemudian menjadi integral dengan proses penakhihan terhadap sebuah karya. Baik karya ulama klasik yang telah terbit sebelumnya maupun karya yang baru diterbitkan begitu ya. Baik, berikutnya Bapak Ibu langsung saja kita masuk ke metode-metode takhris hadis. Kita tahu bahwa kitab dan literatur yang masuk dalam kategori sumber asli itu disusun dengan sistematika dan metodologi yang berbeda. Hal ini menyebabkan metodologi yang digunakan untuk mengkaji hadis-hadisnya juga berbeda-beda. Nah, untuk melakukan proses pembacaan terhadap sebuah literatur, nah kita perlu untuk mengetahui metodologi penulisan yang digunakan. Nah, kemudian saat akan melakukan tahrij hadis, kita perlu mengetahui metode penulisan sumber-sumber asli gitu ya. Nah, agar dapat menentukan metode tahrij mana yang akan kita gunakan. Nah, begitu. Ada ulama yang menyusun kitab-kitabnya itu berdasarkan susunan nama perawi gitu ya. Nah, ada juga yang berdasarkan bab-bab fikih atau tema-tema tertentu gitu. Nah, dengan berdasarkan kategori dan metodologi penulisan. Nah, Mahmud Al-Tahan itu menyebutkan bahwa setidaknya ada 5 metode atau 5 cara yang bisa digunakan untuk mentahris hadis. Baik, yang pertama adalah metode tahris melalui periwayat pertama atau ya, sanad pada tingkat sahabat. Nah, metode ini sendiri itu banyak dijumpai baik dalam karangan maupun dalam ceramah. Jadi suatu hadis yang dikutip biasanya disebutkan perawi pertama sebelum matan hadis. Kemudian kolektornya setelah matan hadis atau keduanya diletakkan setelah matan hadis. Kalau dijumpai hadis seperti ini, maka salah satu cara mentakhrisnya adalah dengan melalui perawi pertama tersebut. Nah, dalam melakukan tahrij dengan metode ini, ada 3 jenis kitab hadis yang akan sangat membantu, yaitu yang pertama kitab musnad, kemudian murjam hadis, dan kitab ad-atraf. Baik, berikutnya metodenya adalah tahris melalui lafal pertama matan hadis. Nah, metode ini yaitu bila suatu hadis yang kita ketahui bisa dipastikan bunyi lafal pertamanya, maka di samping menggunakan metode pertama, kita juga bisa menelusuri hadis dengan menggunakan metode khusus melalui lafal pertama matan hadis tersebut. Nah, dalam mempergunakan metode ini, ada 3 macam kitab hadis yang sangat membantu, yaitu yang pertama itu kitab-kitab yang berisi himpunan hadis-hadis yang tersebar luas, seperti termasyur dengan masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu kitab-kitab yang menghimpun hadis berdasarkan urutan huruf mujam atau hijayah. Dan yang terakhir adalah kitab-kitab mafatih dan faris yang dikarang para ulama untuk kitab-kitab induk tertentu. Nah, kitab-kitab yang menghimpun hadis-hadis yang tersebar luas dan termasyur di kalangan masyarakat kebanyakan disusun berdasarkan urutan huruf hijayah.
Sebagian pengarang membuat kunci-kunci dan daftar-daftar isi dari kitab-kitab hadis tertentu. Hasil kayak seperti itulah yang disebut kitab mafatih dan faharis. Oke, metode selanjutnya adalah takhris melalui lafal yang terdapat dalam matan hadis. Metode ini diterapkan manakala kita mengetahui suatu matan hadis baik sebahagian maupun keseluruhan, terletak di awal, di tengah, di akhir, atau di bagian mana saja dari hadis tersebut. Untuk kepentingan takhris hadis dengan metode ini diperlukan kitab kamus hadis beserta kitab-kitab hadis yang menjadi rujukan kamus hadis tersebut. Kemudian dalam melakukan tahris dengan metode ini, langkah awal yang ditempuh adalah mengidentifikasi matan yang hendak dijadikan kunci untuk mengakhiri apakah sudah berubah kata dasar atau belum. Nah, jika belum, maka lafal tersebut terlebih dahulu dikembalikan ke bentuk asalnya, gitu ya. Nah, untuk memastikan apakah hadis yang ditahris sudah ditemukan semua dalam seluruh kitab induk atau sumber yang membuat hadis tersebut, maka perlu dicobakan mentahris dengan lafal yang lain yang terdapat dalam hadis tersebut. Ya, baik. Berikutnya adalah metode tahris melalui tema-tema hadis. Ya, nah metode ini tahris hadis dengan metode ini itu didasarkan pada pengenalan tema suatu hadis yang ingin ditahrij. Dengan demikian, maka metode ini ya hanya efektif digunakan oleh orang yang punya kemampuan dalam mengidentifikasi tema hadis tersebut. Nah, dalam menerapkan metode ini, tentu saja langkah pertama yang dilakukan yaitu menetapkan tema hadis yang akan ditahrij. Kemudian setelah itu barulah menelusuri hadis tersebut, baik dengan menggunakan kamus hadis maupun langsung pada kitab-kitab hadis, ya, maupun kitab-kitab lainnya yang menuliskan hadis-hadis berdasarkan tema-tema tertentu. Kemudian menurut Abdul Al-Mahdi, seluruh kitab-kitab yang hadis-hadisnya berdasarkan tema-tema berarti bisa digunakan untuk menelusuri hadis dengan memakai metode tahris melalui tema-tema hadis ini. Gitu. Baik, metode berikutnya yaitu tahris melalui klasifikasi jenis hadis. Nah, metode ini sendiri yaitu kalau pada metode-metode terdahulu kegiatan tahris dimulai dari suatu hadis yang telah kita ketahui, maka metode kelima ini berangkat dari pengetahuan pentahris akan klasifikasi-klasifikasi hadis. Dari pengetahuan tersebut, kemudian pentahris ingin mendapatkan hadis-hadis berdasarkan klasifikasi tersebut, gitu ya. Nah, yang dimaksud klasifikasi hadis adalah pengelompokan hadis berdasarkan klasifikasi hadis yang terdapat dalam ilmu hadis seperti mutazawazir, syah daif dan sebagainya begitu. Baik. Nah, kemudian selain 5 metode ataupun cara-cara tadi, masih ada 3 lagi cara yang bisa digunakan untuk menelusuri letak hadis. Yaitu yang pertama melalui penelusuran digital, bisa juga melalui internet, dan kemudian bertanya kepada pihak yang dianggap bisa memberitahu letak hadis tersebut. Dengan tingginya tingkat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, kita dapat melakukan penelusuran hadis melalui program komputer, gitu ya. Penggunaan teknologi yang semakin modern dalam melakukan kajian hadis tentu bukanlah suatu aib, apalagi mengingat rendahnya kualitas DAP dan wawasan hadis yang dimiliki kebanyakan pengkaji hadis. Penggunaan alat bantu seperti komputer, internet, handphone itu akan sangat membantu. Namun, kita perlu melakukan cross-check atau konfirmasi ke kitab-kitab ataupun literatur hadis yang manual, yang atau yang kita sebut dengan sumber asli, gitu ya. Nah, hal ini tentu saja untuk mendapatkan hasil yang lebih faktual atau valid.
dan untuk menghindari adanya kesalahan yang mungkin terjadi saat kita mengakses program ataupun aplikasi tersebut. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa melacak keberadaan hadis dengan cukup melakukan googling saja gitu ya. Nah, kita tahu Google ini sangat membantu. Jadi cukup mengetik redaksi hadis atau sebagiannya saja, kemudian pada tempat penelusuran atau di kolom searching, kemudian akan muncul tulisan atau artikel yang relevan yang bisa membantu kita melakukan penelusuran hadis secara manual. Nah, sama seperti cara sebelumnya, tahris hadis melalui cara googling ini harus diverifikasi dengan membaca literatur aslinya tentu saja. Nah, berikutnya cara yang terakhir adalah dengan bertanya kepada guru atau pakar hadis secara langsung. Nah, dengan pembacaan yang luas, seorang pakar hadis bisa menyebutkan literatur yang membuat hadis yang kita cari, atau setidaknya literatur yang diduga memuat hadis tersebut. Kemudian, setelah kita mendapatkan jawaban, hendaknya kita memverifikasi jawaban tersebut dengan membaca sumber asli hadisnya, gitu ya. Yang perlu diingat adalah bahwa kajian hadis adalah bagian dari ibadah. Nah, sehingga seorang pengkaji hadis hendaknya selalu berusaha dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam beberapa literatur kita dapati kisah orang yang menelusuri letak hadis dan meneliti kualitasnya, selalu melakukan sholat sunnah dan berdoa agar diberikan ilham. Ada juga cerita orang yang kesulitan menelusuri letak hadis. Lalu ia kemudian memperbanyak sholat sunnah sehingga ia mendapatkan jawaban atau apa yang belum diketahuinya. Nah, itu terkait metode-metode lain. Baik, berikutnya sesi terakhir adalah mengenai kitab-kitab tahris hadis. Nah, kitab-kitab tahris hadis ini sendiri itu ada kurang lebih ada tujuh kitab. Nah, masa keemasan ulama dalam menulis kitab tahris itu adalah pada abad ke-8 dan ke-9 Hijriah. Nah, kitab-kitab tahris yang muncul pertama sekali adalah karangan Al-Khatib Al-Baghdadi. Kitab-kitab lain antara lain itu ada Tahrir at-Ta'liq karya Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar. Kemudian ada Al-Ujab fi Tahrij ma yaqulu fihi at-Tirmizi gitu ya. Karya Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar. Kemudian ada Nusbu Ar-Rayah li Al-Hadis Al-Hidayah gitu ya, karya Abdullah bin Yusuf. Kemudian ada Bad al-Munir, karya Sirajuddin Ibnu al-Mulaqan. Kemudian ada At-Takhis al-Habir, Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani. Kemudian ada Al-Mughni al-Hamli al-Asfar di Al-Asfar karya Al-Hafiz Zainuddin Abu Al-Fadil Al-Iraqi. Dan yang terakhir adalah Al-Muqasid Al-Hasanah fi Bayani Katsirin min Al-Hadis Al-Musyahirah Al-Ala karya Syamsuddin Al-Sakhawi. Nah, kemudian kitab yang membicarakan teori takhris, yaitu yang pertama itu Ushul al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid karya Mahmud At-Tahan. Yang kedua yaitu Kashfu al-Litsam an Asrar Takhrij Syahid Al-Anam karya Abdul Maujud Muhammad Abdul Latif. Dan yang terakhir itu ada Turuk Takhrij Hadis Rasulillah karya Abdul Mahdi bin Abdul Qadir. Baik, nah mungkin untuk penutup saya sedikit memberikan conclusion ataupun kesimpulan mengenai
takhris hadis sendiri, gitu ya. Sebagaimana tadi saya telah bahas di awal bahwa tujuan akhir dari takhris hadis yaitu untuk mengetahui dan menetapkan kualitas sebuah sanad hadis. Penetapan kualitas hadis ini akan mempengaruhi status dan kedudukan hadis itu. Apakah hadis itu bisa dijadikan hujah atau tidak, dan apakah bisa diamalkan atau tidak. Nah, kemudian selama proses tahris, kita akan mendapat banyak manfaat, faedah yang sangat-sangat membantu kita dalam menilai sebuah hadis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pemaparan kali ini. Kurang lebih saya mohonkan maaf. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.